Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqatun Khairiyah dengan NIM 857863701 UPBJJ Semarang. Saya mahasiswa semester 6. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada modul 6, yaitu mengenai gelombang. Pada gelombang kali ini, kegiatan praktikumnya adalah mengenai jenis dan bentuk gelombang. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum adalah untuk mengamati sifat pemantulan pada gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilase yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi, seperti setitik air yang menetes ke permukaan air tenang, dapat menimbulkan riak. Adapun ciri-ciri gelombang yaitu yang pertama merambatkan energi bukan materi, yang kedua memiliki sifat refleksi, refraksi, difraksi, dan interferensi. Yang ketiga dapat berupa gelombang mekanik atau gelombang elektromagnetik. Adapun alat dan bahan yang digunakan seperti ember air, benang kasur, batu kerikil, dan selengki. Pada percobaan pertama kali ini saya melemparkan batu ke dalam mode yang berisi air untuk mengamati pemantulan gelombang pada permukaan air saat terkena batu. Dengan pengamatan saat batu menyentuh air, muncul gelombang membulat yang merambat keluar. Ketika gelombang ini mencapai tepi wadah, sebagian gelombang terpantul kembali menuju arah pusat. Dapat disimpulkan bahwa gelombang air dapat dipantulkan saat mengenai penghalang. Pemantulan ini menyebabkan terjadinya interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul. Pada percobaan selengki dengan ujung terikat, dengan cara salah satu ujung selengki dipegang oleh teman, dengan ujung yang satu harus tetap pada tempat yang tidak bergeser, atau disebut dengan ujung terikat, lalu ujung lainnya dipegang sendiri, dikedarkan untuk membentuk setengah gelombang. Dengan hasil pengamatan gelombang dapat dipantulkan, namun fase gelombang pantul berlawanan arah dengan fase gelombang asalnya. Selanjutnya, pada percobaan selengki dengan ujung bebas, dengan cara salah satu ujung selengki yang dipegang oleh teman diikat dengan benang yang panjangnya 1,5 meter. Sehingga ujung selengki ini dapat bergerak bebas, yang disebut dengan ujung selengki bebas. Kemudian, gerakan ujung selengki yang dipegang oleh diri sendiri sebanyak satu kali dengan membentuk setengah panjang gelombang. Hasilnya gelombang tetap terpantul, tetapi fase gelombang pantul sama dengan fase gelombang asalnya. Berdasarkan hasil pengamatan pada media air, saat sebuah kerikil dijatuhkan ke dalam bejana berisi air, muncul gelombang yang merambat secara melingkar menjauhi titik jatuhnya kerikil. Ketika gelombang tersebut mencapai dinding bejana atau tepi kolam, terlihat jelas adanya gelombang yang berbalik arah kembali ke tengah. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang air mengalami peristiwa pemantulan refleksi atau mengenai penghalang atau sisi wadah yang digunakan. Selanjutnya, pengamatan dilakukan dengan selingki untuk melihat perbedaan sifat pantulan pada ujung yang berbeda. Pada percobaan dengan ujung terikat, selingki yang diketarkan satu kali menghasilkan denyut gelombang yang merambat hingga ke ujung tiang atau teman dan memantul kembali ke arah perhatikan yang kita pegang sendiri. Pada kondisi ini terjadi pembalikan hasil gelombang sebesar 180 derajat. Artinya, jika gelombang datang berbentuk bukit, maka gelombang yang terpantul akan berubah menjadi lembah karena ujung yang terikat kuat memberikan reaksi gaya yang membalik ke arah saat gelombang mencapai titik ikat tersebut. Pada pengamatan dengan ujung bebas, ujung selingki diikat dengan benang panjang sehingga dapat bergerak bebas, tidak terjadi pembalikan fase. Gelombang pantul memiliki fase yang sama dengan gelombang asalnya. Artinya, jika gelombang datang berupa bukit gelombang, maka gelombang pantulnya juga tetap berupa bukit gelombang. Hal ini dikarenakan tidak adanya hambatan pada ujung pemantulan yang dapat membalikkan arah simpangan. Kesimpulannya, percobaan ini membuktikan bahwa gelombang akan memantul kembali ketika menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung jalannya pada air. Kita bisa melihat gelombang berbalik arah setelah menyentuh dinding wadah. Menariknya, pada tali pegas, hasil pantulannya bisa berbeda tergantung cara kita mengikat ujungnya. Jika ujungnya diikat kuat, gelombang yang tadinya berbentuk bukit akan berbalik menjadi lembah, terbalik arah simpangannya. Namun jika ujungnya diberikan
bebas bergerak, gelombang akan mengontrol dengan bentuk yang tetap sama tanpa mengalami perubahan arah sinyal. Nah, itulah kegiatan praktikum video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.